Novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Maaf Nona, apa Nona melihat lipstik saya tadi ketinggalan di sini? Tanya Alana pada Mona sambil pura-pura mencari di dekat Mona dan melirik Mona memberi kode. Tapi Mona tidak paham. Wajahnya jelas ketakutan. Sementara di ruang kantor Steve, 4 sahabat bersama Amara, Dewa, dan Dika bercanda sambil makan. Mike masuk. Aku lapar, kata Mike tanpa basa-basi. 3, 2, 1. Amara langsung meletakkan piring makannya dan buru-buru mengambil piring dan menyendokkan nasi untuk Mike. Paman mau lauk apa? Beef atau? Oh udang, kata Oma Mika paman senang udang. Tapi saya nggak ada udang di sini paman. Paman bilang ya nanti Ara ambilin. Kata Amara dengan tangan satunya menarik tangan Mike untuk mendekat ke meja makan. Mike terdiam menatap Amara. Kenapa paman? Katanya lapar. Ayo makan yang banyak. Atau paman mau udang? Ara pesan dulu, kata Amara lagi. Mike tak tahan dengan perhatian Amara itu. Dia memeluk Amara. 4 sahabat jadi terharu. Makan dulu bro, kata Dim mengambil piring di tangan Amara lalu menaruh berbagai lauk di piring itu dan menyerahkannya pada Mike. Makanan itu harus dihabisin, kalau perlu nambah, kalau tidak aku gak bakal maafin. Selah Dio, Mike tambah terharu dan mulai makan. Amara berusaha membuat suasana tidak canggung dengan bercanda. Dewa dan Dika pun tak mau kalah. 2 anak itu mengambil air putih dan buah potong untuk Mike. Paman, ini minumnya. Dewa menunduk memberi salam. Paman, aku Dika, selamat bertemu. Dika juga menunduk memberi salam sambil menyerahkan buah potong. Mike hanya bisa menatap 2 anak itu dengan mengangguk-angguk. Dia teringat perilaku buruk Mona padanya. Bro, kita bicara sambil makan, kata Dim menarik Mike ke sudut ruangan itu. Ada apa? Tanya Mike. Sahammu sudah diambil Mona dan dia punya surat pengalihan resmi. Walau dengan cara memalsukan tanda tanganmu, aku sudah memeriksanya. Itu bisa diurus, tapi Mona pasti tidak akan menyerahkannya. Sementara kalau itu di tangan Mona, pasti akan habis. Bisa jatuh ke tangan orang lain yang mungkin akan bikin masalah buat Ara nanti, kata Dim. Jadi aku harus gimana? Tanya Mike. Ini hanya saran bro, terserah bro mau atau tidak. Sebaiknya saham itu serahkan pada Ara. Kami akan membayarmu dengan harga yang pantas. Dengan begitu, jelas tidak akan membuatmu rugi kan dibanding saham itu diambil Mona. Bro tidak mendapatkan apa-apa. Bener nggak? Kata Dim. Tapi saham itu sudah atas nama Mona. Bagaimana bisa? Tanya Mike. Aku memegang surat hutangmu pada Dr. Andre. Benar kau masih berhutang pada Andre kan? Tanya Dim. Hutangku pada Andre sebelumnya sudah kubayar dengan sahamku. 10%. Lalu 20%, itu sudah lunas, kata Mike bingung. Tapi Kak Mike masih berhutang pada orang lain kan? Tanya Dim. Iya 10%, tapi aku tak tahu orangnya, transaksi hanya lewat pengacara, jelas Mike. Itu Andre, karena dia ingin menolongmu secara diam-diam. Itu karena Andre tahu kau adalah kakaknya. Apa kau tahu dia adikmu? Kata Dim. Mike terpana dan sangat terkejut. Dia diam, bahkan berhenti mengunyah. Padahal dokter itu juga tahu aku bukan kakaknya. Aku bukan anaknya Papa Julio dan Mama Mika, kata Mike dengan suara pelan. Tapi dia menganggap kau kakaknya. Jadi, pengalihan saham itu tetap lewat pengacara. Supaya Mona dan istrimu tahu itu bukan kami, tapi orang tempatmu berhutang. Oh ya, hutangmu kan hanya 10%. Tapi kami akan bayar seluruh saham Mona, 15% itu padamu. Gimana? Kata Dim lagi. Mike langsung mengangguk setuju. Daripada dia tidak mendapatkan apa-apa, istri dan anaknya itu membodohinya. Jadi lebih baik saham itu buat Amara. Mike merasa lebih rela bila itu jadi milik Amara daripada jadi milik istri anaknya yang serakah. Oke deal, sahut Mike cepat. Deal. Dim menepuk pundak Mike. Makanlah yang banyak, jaga kesehatan. Kau perlu tenaga untuk memulai perusahaanmu sendiri, sambung Dim lagi. Mike semangat dan makan dengan lahap. Sekarang dia menjadi paham maksud Alana tadi. Mike sangat senang. 2 orang itu serius amat, kata Dio, matanya melirik pada Dim dan Mike.
Paman Dio ternyata orangnya kepo, kata Dika meledek Dio. Kak, handphone kakak sepertinya bunyi tuh, kata Dewa pada Amara saat mereka sedang asik ngobrol sambil makan. Amara mengambil tas tangannya dari tempat duduk dan mengangkat telepon itu. Mom, ada apa? Tanya Amara tapi tak ada sahutan Alana. Mom? Mami? Mom, ada apa? Amara memanggil agak berteriak, tapi tak terdengar suara Alana. Yang ada hanya suara-suara lain. Semua orang yang ada di ruangan Steph itu mendekat pada Amara. Amara mengaktifkan speaker. Jangan ikut campur, kau masuk bilik. Terdengar suara laki-laki membentak. Amara langsung meminta semuanya untuk diam. Jangan bunuh aku, tolong. Terdengar suara perempuan ketakutan. Itu Mona, suara Mike tertahan. Apa yang kau inginkan? Terdengar suara Alana lagi. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Kau mau aku membunuhmu juga? Teriak laki-laki itu. Kau diperintahkan untuk membunuhnya atau untuk mengambil sahamnya? Terdengar suara Alana lagi. Hening sesaat. Aku tak ingin tahu siapa yang menyuruhmu, tapi yang pasti kau dibayar, iya kan? Berapa bayaranmu? Aku akan membayarmu 10 kali lipat. Lepaskan dia, kata Alana. Jangan banyak mulut, tanda tangan saja kertasnya. Beres, terdengar lagi bentakan si laki-laki. Benar kau tak mau uang? Kertas itu ditanda tangan, sahamnya juga bukan milikmu, bayarannya juga tak sebesar tawaranku kan? Pikirkan, suara Alana terdengar santai. Lacak posisi Mami, perintah Amara pada Dewa dan Dika agak berbisik. Om bertemu mamamu di koridor yang ke toilet khusus pimpinan, selah Mike cepat. Kalian di sini, biar kami berempat yang ke sana, kata Dim. Ara dan Dewa ikut, Dika konek ke Dedek dan Uncle ya, kata Amara cepat dan langsung keluar. Paman Steve, koridornya arah mana? Tanya Amara. Steve tak menjawab, tapi langsung memimpin jalan. Amara tetap mendengar dan memantau percakapan di toilet. Sementara di toilet, si laki-laki agak bimbang. Kalau ada alat penghubung yang memonitormu, matikan supaya kau aman. Kau bisa cari alasan apapun pada orang yang menyuruhmu itu. Aku akan menelpon, menyuruh orang membawa uangnya ke sini sekarang juga. Kalau kau bisa kerjasama, kau boleh pergi setelah uangnya kau terima. Aku takkan melaporkanmu. Tapi aku ingatkan, jangan lagi pernah datang mengganggu siapapun yang berkaitan dengan Dirgantara Company, kata Alana dan menelpon. Saat melihat layar handphonenya, dia tahu dia sudah terhubung dengan Amara. Alana menelpon Andre. Sementara Mona merasa laki-laki yang menodongnya lengah, Mona bergerak melepaskan diri dan lari. Alana terkejut dan tak sempat mencegah. Dia langsung lompat ke arah Mona saat si laki-laki mengacungkan pistolnya. Terdengar tembakan membahana di lantai atas itu. Orang-orang heboh. Amara dan Dewa berlari kencang menerjang toilet itu tanpa takut. Dewa langsung menyergap si laki-laki yang masih menodong pada Alana dan Mona. Terlihat Alana yang tertembak memeluk Mona yang histeris ketakutan. Steve dan Clay langsung membantu Dewa meringkus si laki-laki. Dim dan Dio langsung mengangkat dan membawa Alana keluar toilet. Tak ada yang peduli pada Mona. Amara berbalik menatap Mona, lalu menarik tangannya, memeluknya dan menuntun mengikuti Dio dan Dim. Amara menelpon Andre. Suasana sangat gaduh, wartawan pun langsung meliput. Mohon pengertiannya untuk tidak membuat berita apapun saat ini, supaya kejadian ini bisa dikendalikan dan diselidiki. Jika rekan media sudah membuat berita, orang-orang yang berniat jahat di luar sana akan mengambil kesempatan. Kami akan lebih sulit untuk mengatasinya. Kami akan memberi info resmi pada kalian saat situasi lebih tenang. Tolong pengertiannya. Terima kasih, kata Amara pada wartawan. Kami akan menuntut siapapun yang membuat berita, teriak Dim terengah-engah karena sambil mengangkat Alana. Pihak keamanan perusahaan pun langsung bertindak, wartawan pun menurut. Setelah di ruangan Steve, Amara langsung memeriksa Alana dengan cekatan. Walau Mona masih menggigil ketakutan, tapi dia memperhatikan tindakan Amara. Amara menoleh melihat pada Mona. Kau minum dulu supaya tenang. Kalau tidak kuat melihat darah, kau jangan melihatnya. Paman Dio, tolong temani Mona ya, kata Amara dan fokus pada Alana lagi. Kau belajar dari mana, nak? Tanya Dim saat melihat tindakan Amara yang berusaha menghentikan darah Alana.
Sebagian darah itu sudah membasahi baju Alana. "Apa guna punya uncle seorang dokter?" jawab Amara. "Mom, apa ada yang terasa sakit selain yang tertembak? Apa susah bernapas?" tanya Amara. Alana hanya menggeleng pelan. Dari tadi di toilet dia tak bicara juga mengurangi gerak. Itu supaya darahnya tidak terlalu banyak keluar. Walau dia merasa sakit, tapi dia tahu dia tidak dalam keadaan bahaya. Kecuali peluru yang bersarang di bahu belakangnya itu belum bisa dikeluarkan. Alana sudah sering berhadapan dengan situasi yang berbahaya. Jadi keadaan dia sekarang tidak membuatnya takut. "Mommy tidak apa-apa, Paman. Ara tidak bisa mengeluarkan pelurunya. Jadi tunggu opak dokter yang datang," kata Amara. Dia hampir keceplosan menyebut Andre, padahal di situ ada Mona. Hanya mereka yang tahu kalau Andre masih hidup, tidak meninggal dalam ledakan bom. Amara juga teringat tadi dia menelpon Andre saat memeluk Mona. Untung dia tak menyebut nama Andre. Amara menarik napas. "Nak, Mona, mana dia? Dia tak apa-apa? Coba periksa dia pasti ketakutan," kata Alana. "Dia ada di sini, Mom, dia baik-baik saja, dia tak apa-apa." "Iya kan? Hei, kau baik-baik saja kan?" teriak Amara pada Mona yang meringkuk di lantai di sudut ruangan. Tapi sejurus kemudian Mona berteriak histeris karena terdengar lagi bunyi tembakan dan suara orang berteriak. "Kenapa ada tembakan? Apa ada yang tertembak lagi?" teriak Dio jelas agak takut. "Yeah, yeah, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going